teman-teman. Nah, kali ini kita akan ngebahas beberapa soal tryout UTS di Pivot Bimbel. Oke, langsung aja kita bahas untuk nomor yang pertama. Suatu hari di Mading Departemen Matematika, semua mahasiswa berkumpul melihat hasil ujian mereka masing-masing. Ketika dilihat, hasilnya ternyata suatu hal tidak terduga nih. Terjadi orang yang tidak disangka-sangka. Sebut saja namanya itu Anto. Anto. Oke. Kemudian ia ternyata dapat nilai yang hampir sempurna. Kemudian ada gerombolan siswa dari sisi lain yang gak percaya kalau dia itu dapat nilai yang segede itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, mana mungkin si A bisa dapat nilai begini. Ini aku highlight. Mana mungkin si A dapat nilai sebagus itu, pasti dia mencontek atau semacamnya. Kan dia otaknya juga pas-pasan ya. Nah, mendengar hal tersebut A singgung dan dia pun tidak terlalu kebawa ke hati ya, jadi nggak apa-apa. Apa itu contoh yang bagus sekali ya. Tapi kita balik lagi ke konteksnya. Di sini kita harus mengidentifikasi ini termasuk ke dalam logical fallacy apa. Nah, kata kuncinya itu ada di bagian yang aku highlight, di mana mungkin si A bisa dapat nilai sebagus itu. Pasti dia mencontek atau semacamnya, karena dia otaknya pun juga nggak terlalu pinter banget. Nah, itu merupakan kesesatan logika karena dia seolah-olah melontarkan sebuah argumen. Dimana dia ngebilang kalau misalnya si A ini gak mungkin dapat nilai sebagus itu, pasti dia mencontek, kan otak dia juga pas-pasan. Nah, itu merupakan sebuah lontaran argumen, dan dia juga menyerang subjek tersebut. Dan kalau misalnya kata kuncinya melontarkan argumen, udah pasti jawabannya adalah ad hominem. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk nomor kedua. Diberikan premis sebagai berikut. Semua teorema matematika pasti telah terbukti kebenarannya untuk premis pertama, kemudian untuk premis kedua, hipotesis Riemann belum terbukti kebenarannya. Nah, kalau misalnya ini adalah termasuk ke dalam silogisme kategorik, di mana ada semua dan ada juga yang merupakan kalimat yang negatif atau negasi ya, yaitu belum. Misalnya, aku memisalkan semua teori matematika adalah P. Kemudian, untuk yang terbukti kebenarannya itu adalah M. Dan yang terakhir, untuk hipotesis Riemann itu adalah S. Sehingga kalau aku gambarin ke dalam bentuk perangkainya atau dalam bentuk proposisi, itu menjadi untuk premis pertama, maka jadi P, maka M ya, yang artinya semua teori matematika terbukti kebenarannya. Untuk premis yang kedua itu adalah hipotesis Riemann S, maka belum terbukti kebenarannya itu adalah negasi dari M. Oke. Nah, di sini mungkin kita bisa menyetarakan salah satu proposisi. Misalnya premis pertama nih, aku mau menggantinya menjadi negasi M maka negasi P. Kita ingat lagi ya tentang kontrapositif itu. Kalau misalnya P maka M itu setara dengan negasi M maka negasi P. Nah, setelah itu kita bisa nih kita bisa menggunakan silogisme hipotesis. Jadi didapatkan S maka negasi M maka negasi P menjadi S maka negasi P. Atau bisa dibilang jawabannya adalah hipotesis Riemann belum terbukti. Hipotesis Riemann
itu bukan teorema matematika karena ada negasi gitu. Dan teman-teman perlu perhatikan lagi dalam silogisme kategorik itu ada beberapa aturan, dimana yang pertama itu setiap premis itu harus memiliki proposisi yang menjembatani. Jadi kayak premis pertama dengan premis kedua itu proposisi yang menjembatani itu adalah M itu kan. Kemudian untuk rules yang kedua, kalau misalnya ada sebuah proposisi yang terdapat pada kesimpulan tersebut, maka proposisi tersebut juga harus ada pada premisnya. Jadi kita lihat di sini di konklusinya itu ada S sama P, di mana S terdapat pada premis kedua dan negasi P terdapat pada premis pertama gitu. Kemudian untuk rules yang ketiga itu adalah dua negasi premis itu tidak diizinkan. Dan rules yang keempat, kalau misalnya ada premis yang negatif, kalau misalnya ada dua premis yang negatif, maka kesimpulannya maksudnya kalau misalnya ada salah satu premis yang negatif, maka kesimpulannya pasti ada kesimpulan yang negatif pula. Jadi yang di premis pertama kan P maka M nih, universal ya, karena ada semuanya. Kemudian yang premis kedua ini termasuk negasi karena ada negasi M-nya. Jadi ini termasuk premis yang negatif. Sehingga kesimpulannya juga pasti ada negatifnya. Dan rules yang kelima, kalau misalnya semua premis yang kita ingin simpulkan itu adalah premis yang universal, yang artinya ada kata semua, itu dia nggak bisa diambil kesimpulannya atau nggak bisa ditarik kesimpulannya, begitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, di sini kita disuruh untuk mencari apa saja kecacatan logika berturut-turut yang sesuai. Nah, dimulai dulu dari yang pertama. Ingat kalau misalnya dalam logical fallacy kita harus mengetahui kata kuncinya itu apa. Kalau udah didapatkan kata kuncinya, nah langsung identifikasi, oh ini jenisnya begini gitu. Oke, kita coba nomor yang pertama. Mirza menganggap matematika itu tidak penting untuk dipelajari karena atasannya di kantor bilang demikian. Nah, kata kunci di sini adalah kata di sini. Karena atasannya di kantor bilang demikian. Nah, kalau di sini dia menganggap bahwa seseorang yang memiliki otoritas yang tinggi atau kekuasaan tertinggi itu pasti kata-katanya adalah sebuah fakta, padahal belum tentu benar. Jadi ini termasuk ke dalam appeal to authority. Oke, kemudian untuk yang nomor 2, jika kamu tidak tekun di mata kuliah kalkulus, kemungkinan kamu tidak akan mengerti analisis real, jadi kamu akan gagal mata kuliah tersebut. Nah, di sini kata kuncinya ada pada kata yang awal. Jika kamu tidak tekun di mata kuliah kalkulus, kamu akan gagal mata kuliah tersebut. Ini seolah-olah mengatakan bahwa satu hal kecil bisa menyebabkan hal yang besar. Nah, ini termasuk ke dalam kecacatan logika yang disebut dengan slippery slope. Oke. Nah, untuk yang nomor 3, Andi mimpi menangis, lalu Andi gagal ujian struktur aljabar. Andi beranggapan bahwa mimpi menangis membuatnya gagal ujian. Nah, kata kunci di sini terletak pada ketika Andi beranggapan bahwa mimpi menangis membuatnya gagal ujian. Andi seolah-olah menghubungkan antara kejadian sebelumnya dengan kejadian setelah yang dialaminya itu merupakan satu kesatuan. Jadi kayak saling menyebabkan. Padahal itu belum tentu benar. Nah,
Hal tersebut adalah kecacatan logika yang bisa disebut dengan post hoc fallacy. Oke, untuk yang nomor 4, Budi tidak mau mengikuti acara departemen nih, karena teman-teman yang lain tidak ikut ke acara tersebut. Nah, teman-teman kalau kayak gitu jangan kayak gitu ya. Kita harus bisa menghargai kakak-kakak tingkat yang sudah membuat acara departemen, guys, gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ke konteksnya. Tadi kata kunci di sini adalah kata karena teman-teman yang lain tidak ikut ke acara tersebut. Jadi Budi seolah-olah ingin mengikuti hal yang telah dilakukan oleh banyak orang. Jadi itu termasuk ke dalam kecacatan logika, kecacatan logika, atau bisa disebut dengan yang namanya bandwagon fallacy, atau disebut dengan ad populum. Oke, jadi secara berurutan, yang pertama tadi apple to authority, slippery slope, post hoc fallacy, dan bandwagon fallacy atau ad populum. Oke, untuk soal nomor 4, apa sih kecacatan logika yang tidak termasuk nih dari keempat poin berikut, yang gak termasuk ke dalam kecacatan logika? Oke, kita lihat di sini ada fallacy of amphiboly, apple to minority, dan fallacies of division and composition, dan fallacy of bifurcation. Nah, di sini jawabannya adalah apple to minority. Apple to minority itu semacam kontrapositif ya dari apple to authority. Jadi kayak kontranya dari si apple to authority. Ya harusnya kan orang-orang ngikutnya pendapat orang banyak ya. Kalau ini malah ngikut pendapat orang minoritas. Misalnya kayak orang-orang nih paling sedikit milih nomor 1. Yaudah deh ikut nomor 1 aja karena dia paling dikit. Nah itu tidak termasuk ke dalam kecacatan logika. Dan karena di sini dia tuh nggak ada teorinya, nggak ada. Oke, terus hanya 2 aja yang benar. Nah untuk sisanya mungkin bisa kalian cari di berbagai sumber ya. Oke, bisa gunakan apapun sumber yang udah disediakan ya, karena zaman sekarang udah modern banget. Oke, kita lanjut untuk nomor 5. Diberikan beberapa proposisi, manakah yang merupakan tautologi nih? Jadi, yang pertama itu kita bisa gunain tabel kebenaran pendek ya. Tabel kebenaran. Terus kita juga bisa pakai dalil kesetaraan. Kira-kira dua itu ya. Oke, untuk yang nomor pertama ada P atau O maka I. Nah teman-teman balik lagi ke dalil kesetaraan. Kalau misalnya proposisi apapun disandingkan dengan pilihan yang salah, maka hasilnya bukanlah tautologi, tetapi hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Jadi nomor 1 itu tidak ya, itu salah. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 bisa kita gambarin dulu tabel kebenaran pendeknya, dimana kita tulis gambar dulu tabel kebenaran pendeknya. Ada 2 variabel, jadi P maka Q. Kemudian di sini negasi Q maka negasi P. Dan yang terakhir itu adalah yang maka yang terakhir ya. Oke, maaf kalau jelek garisnya ya. Oke. Dimulai dari 11, 10, 01, 00. Oke, teman-teman ingat lagi ya, kalau misalnya dalam menghafal tabel kebenaran pendek, di sini nih ada jika maka ya. Jika maka itu tipsnya hanya 0 jika P1 dan Q-nya 0. Selain dari itu dia benar. Oke. Jadi kalau misalnya 1 maka 1, 1. 1 maka 0, 0. 0 maka 1, 1. 0 maka 0, 1. Nah, yang ini juga nih, tapi ini kebalikannya ya. Ini negasi Q maka negasi P.
Nah, kalau misalnya dilihat lagi tuh, P maka Q itu kan sama aja dengan negasi Q maka negasi P ya. Kita recall lagi tentang dalil kesetaraan. Jadi ini tetap sama, untuk nilai kebenarannya tetap sama 1011 ya. Nah, baru yang terakhir kita ingin mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan dari P maka Q maka negasi Q maka negasi P. Berarti kolom yang pertama, premis yang pertama, proposisi yang pertama adalah ini, proposisi yang kedua adalah ini. Jadi 1 maka 1 hasilnya 1, 0 maka 0 jadi 1, 1 maka 1 1, 1 maka 1 1. Maka karena dia semua nilainya benar, jadi dia adalah tautologi. Oke. Nah, untuk yang nomor ketiga nih, kita gambar juga PQ. Kemudian kita identifikasi apa saja perangkai yang ada di dalam nomor 3 tersebut. Di sini ada perangkai dan, yaitu P dan Q. Lalu ada lagi perangkai atau Q ya. Jadi yang dari ini, hasil dari ini diataukan sama si Q. Jadi P dan Q atau Q. Oke, yang terakhir adalah maka Q. Tuh. Sekarang kita isi dulu semua kemungkinan kebenarannya dari 11 sampai 00. Terus kita kerjain dari dalam kurung dulu. Jadi tips untuk tabel kebenaran adalah mulai ngerjain yang dari dalam kurung. Baru yang keluar kurung. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya 1 dan 1 nih, ada lagi nih, kalau misalnya dan, itu ingat aja kalau misalnya dan hanya bernilai 1 kalau P-nya 1 dan Q-nya 1 gitu. Oke, kita balik lagi. P dan Q, 1 dan 1 jadi 1, 1 dan 0 jadi 0, 0 dan 1 jadi 0, 0 dan 1 jadi 0. Lanjut lagi. Berarti kalau di sini, kolom di sini kita hanya fokus pada hasil dari P dan Q dan hasil dari Q. Jadi karena sebagai atau ya. Nah, kalau atau itu dia hanya 0 jika P-nya 0 dan Q-nya 0 gitu. Oke. Berarti kalau misalnya 1 atau 1 hasilnya 1 itu. 0 atau 0 0, 0 atau 1 1, 0 atau 1 1. Sekarang kita balik lagi untuk maka Q-nya. Jadi dari hasil yang ini kita fokus sama yang dua ini aja, yang Q dan yang ini. Nah, berarti kita pakai lagi, ingat tadi ya, kalau jika maka hanya 0 jika P1 dan Q-nya 0. Jadi kalau misalnya ininya 1, ininya 1 jadi 1. Terus ini 0, ini 0 jadi 0. Sorry, 1. Terus 1 maka 1, 1. 1 maka 1, 1. Nah, karena semua nilainya benar, maka dia termasuk ke dalam tautologi. Jadi nomor 3 benar. Oke, sekarang coba kalau misalnya nomor 4 nih. Kita gambarin PQ-nya. Terus lihat perangkai yang ada di dalam proposisi tersebut. Ada jika hanya jika, kemudian ada jika maka, terus ada atau, terus ada jika maka yang kedua, dan ada yang dan kedua. Oke, daripada bingung, ini jika hanya jikanya nggak ada ya yang sama. Nah, yang berarti yang sama itu kalau jika maka itu ada yang 1, ini yang 2, ini 1. Kalau atau dan nggak ada ya. Berarti yang sama itu jika maka doang. Nah, ini biar aku bedain jika makanya tuh yang mana sih. Ini yang 1, ini yang 2 ya. Oke, kita buat dulu kemungkinan kebenarannya 11, 10, 01, 00. Nah, terus kita lihat ya dari yang dalam kurung dulu. Nah, kalau misalnya jika hanya jika nih, ada lagi tipsnya. Dia hanya 1 untuk jika hanya jika.
jika P sama dengan Q. Jadi kalau nilai P sama nilai P-nya dengan nilai Q-nya sama, maka jika hanya jikanya itu hasilnya 1 gitu. Oke, berarti kalau 1 jikanya jika 1, 1. 1 jikanya jika 0, 0. 0 jikanya jika 1 itu 0. Kemudian 0 jika hanya jika 0 itu 1. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang dalam kurung. Itu ada di sini. P atau O. O itu berarti dia semua kemungkinan nilai yang salah. Berarti isinya adalah 0 semua ya. Nah, kalau misalnya P atau O, itu tadi balik lagi ke dalil, itu proposisi apapun disandingkan dengan pilihan yang salah, hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Jadi, untuk kolom yang atau, kita bisa nyalin punya nilai kebenaran si P. Jadi 1, 1, 0, 0. Oke, sekarang untuk yang dalam kurung kedua ada Q dan P nih. Q dan P, ingat ya tadi kalau dan itu hanya 1 jika kedua-duanya 1. Berarti kalau misalnya 1 dan 1, 1. 0 dan 1, 0. 1 dan 0, 0. 0 dan 0, 0. Nah, baru kita lihat ke bagian jika maka yang kedua nih. Jika maka yang kedua itu kan masih di dalam kurung ya. Jadi kita nanti bakal nyari hasil dari dalam kurung yang ini sama hasil dalam kurung yang ini. Tadi udah yang ini udah didapat ya. Jadi tinggal yang satu lagi yang bagian kanan. Nah, berarti kita hanya fokus pada kolom yang ini sama kolom yang ini. Jadi kalau misalnya nih jika maka 1 maka 1 jadi 1. 1 maka 0 jadi 0. 0 maka 0 jadi 1, 0 maka 0 jadi 1. Nah, udah didapatkan. Sekarang kita hanya fokus pada kolom yang jika hanya jika. Kemudian untuk kolom yang hasil udah didapatkan itu di sini. Oke. Berarti nih kalau misalnya 1 maka 1, 1. 0 maka 0, 1. 0 maka 1, 1. 1 maka 1, 1. Oke, daripada bingung-bingung, di sini aku bakal highlight dulu. Ini jawabannya tuh yang mana? Itu jawabannya tuh ada di sini ya. Maka dia disebut tautologi. Jadi, untuk nomor 4 itu juga merupakan tautologi. Maka jawabannya untuk yang tautologi adalah 2, 3, dan 4 yang benar. Oke, untuk soal nomor 6, kita disuruh mencari mana saja sih proposisi yang merupakan kontingensi. Oke, sama yang kayak tadi kita gambarin tuh masing-masing tabel kebenarannya. Oke, dari untuk yang proposisi pertama nih, ada apa aja variabelnya tuh? Ada P, ada Q, sama ada R. Berarti kita buat P, Q, R. Ingat kalau misalnya untuk membuat tabel kebenaran, rumusnya pakai 2 pangkat N ya, dimana N itu adalah banyak variabelnya. Jadi kalau misalnya banyak variabelnya adalah 3, yaitu P, Q, dan R, maka dia kita buat jadi 8 baris. Maka dari 111, 101, 010, terus jangan dulu deh biar beraturan. 011, kemudian 110, 001, 100, 010 sampai 000. Nah, didapatkan ya hasilnya. Nah, sekian. Lalu kita buat lagi dari yang dalam kurung dulu. Yang pertama ada jika maka ya, dari P maka Q. Kemudian ada lagi Q jika hanya jika R. Kemudian ada lagi P jika hanya jika R. Nah, terus ada lagi nih jika maka yang kedua, yaitu hasil dari ini sama hasil dari ini. Aku anggap Q jika hanya jika R itu adalah hasil 1. Kemudian P jika hanya jika R adalah hasil 2. Nah, berarti yang di sini aku buat aja hasil 1 maka hasil 2 ya. Biar gak terlalu panjang untuk gambar, untuk nulisnya. Biar agak disingkat ya. Nah, yang terakhir adalah hasil yang ketiga, itu misalnya P maka Q. Jadi hasil yang keseluruhan itu terletak pada bagian ini.
maka hasil 3 dengan, nah aku misalkan ini hasil yang keempat ya, hasil 4. Oke, mungkin agak bingung, jadi aku buat dulu biar agak beda di sini. Oke, langsung aja kita cari beberapa nilainya dari P jika maka Q. Berarti 1 maka 1 1, 0, 1, kemudian 1, 0 maka 0 1, 1 maka 0 0, 0 maka 1 1, 0 maka 0 1. Ingat tadi tipsnya apa aja untuk jika maka, berarti dia hanya bernilai 0 jika P-nya 0 dan Q-nya P-nya 1 dan Q-nya 0. Nah, untuk hasil yang pertama, Q jika R, berarti kita hanya fokus pada kolom Q dan kolom R. Kalau jika ingat lagi, dia hanya bernilai 1 kalau kedua nilai kebenarannya adalah sama. Jadi kalau misalnya 1 1 jadi 1, 0 1 0, 1 1 1, 1 0 itu 0, kemudian 0 1 0, 0 0 1, 1 0 0 0 0 1. Oke. Lanjut untuk P jika R sama kayak tadi. Ingat kalau misalnya jika tadi apa? Ya itulah dia. 1 dan 1 ya. 1 dan 1 lagi nih, 1. 0 dan 1 0. 1 dan 0 0. 0 dan 1 0. 1 dan 0 0. 0 0 1 0 0 1. Nah, sekarang kita lihat pada bagian hasil 1 dan hasil kedua, di mana ada perangkai jika maka. Berarti dari 1 maka 1 itu 1, 0 maka 1 itu tetap 1, 1 maka 0 baru 0, 0 maka 0 1, 0 maka 0 1, 1 maka 0 0, 0 maka 1 1, dan 1 maka 1 jadi 1. Sekarang kita lihat pada hasil ketiga dengan hasil yang keempat nih. Berarti karena pakai dan, ingat lagi kalau dan hanya bernilai 1 kalau kedua-duanya 1. Jadi kalau misalnya nih hasil ketiga 1, hasil yang keempatnya adalah 1 jadi 1. 0 dan 1 jadi 0. 1 dan 0 jadi 0. 1 dan 1 jadi 1. Kemudian 1 dan 1 lagi jadi 1. Kemudian 0 dan 0 jadi 0. 1 dan 1 jadi 1. 1 dan 1 jadi 1. Nah, teman-teman lihat di sini adalah hasil akhirnya. Oke, aku highlight. Hasil akhirnya karena terdapat beberapa nilai yang salah dan yang benar, maka ia disebut dengan kontingensi. Jadi untuk nomor 1 dia termasuk ke dalam kontingensi. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Berarti kita gambar lagi PQR-nya. Terus kita lihat apa saja tuh perangkaian di dalamnya. Ada P maka R, kemudian ada R maka Q, lalu ada, nah aku misalkan R maka Q ini adalah hasil yang pertama ya. Nah, maka R maka Q itu jadi hasil pertama, maka R yang ada di sini, dan yang terakhir adalah hasil keseluruhan itu adalah di perangkai dan lagi. Nah, aku misalkan P maka R itu adalah hasil kedua, jadi hasil kedua dan hasil dari yang ini hasil ketiga. Oke, tinggal disalin kayak tadi yang aku jelasin. Oke, terus tinggal ditentuin aja nilai kebenarannya. Dimulai dari P maka R, 1 maka 1 1, 1 maka 1 1, 0 maka 0 1, 1 maka 0 0, 1 maka 0 0, 0 maka 0 1, 0 maka 1 1, dan 0 maka 0 1. Kemudian untuk R maka Q, kita fokus pada kolom R dan kolom Q. Jadi 1 maka 1 1, 1 maka 0 0, kemudian 0 maka 1 1, 0 maka 1 1, 0 maka 0 1, 0 maka 1 1, 1 maka 0 0, 0 maka 0 1. Sekarang kita lihat hasil dari yang pertama adalah yang ini. Kemudian maka R, berarti kita fokus pada kolom R.
dimulai dari 1 maka 1, 1, 0 maka 1, 1, 1 maka 0, 0, 1 maka 0, 0, 1 maka 0, 0 lagi, 1 maka 0, 0 lagi, 0 maka 1, 1, 1 maka 0, 0 lagi. Kemudian yang terakhir adalah hasil kedua dan hasil ketiga. Berarti kita hanya fokus pada kolom hasil kedua yang ini dan kolom hasil yang ketiga. Oke. Berarti kalau misalnya dan tadi ingat hanya bernilai 1 kalau kedua-duanya 1. Jadi kalau 1 dan 1 jadi 1, 1 dan 1 1, 0 dan 1 jadi 0, 0 dan 0 jadi 0 juga. Terus ini 0 juga, 0 dan 1 jadi 0, 1 dan 1 1, 0 dan 1 0. Nah, karena terdapat beberapa nilai yang salah dan yang benar, maka dia termasuk ke dalam kontingensi. Oke, untuk pembahasan berikutnya akan ada di video berikutnya.